A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul artinya katakan. Siapa yang disuruh mengatakan? Yang menyuruh mengatakan? Kita. Kita disuruh apa enggak? Ya. Kalau belajar di ulumul Quran, Nabi sebagai teladan. Maka orang Islam mengikuti Nabi. Ya, maka orang Islam diperintah juga untuk mengatakan. Apa yang dikatakan? Yang harus dikatakan apa? Ya ayyuhal kafirun. Pernahkah Anda mengatakan kepada orang kafir? Di mana? Hai orang kafir. Nah, pernah bilang gitu? Pernah? Nah, itu gimana tuh? Makanya di Indonesia dilarang bilang kafir. Disuruh bilang non muslim. Apa perbedaannya kafir dengan muslim, non muslim? Ya, secara arti antum bisa saja sama, tapi secara makna, secara sejarah, secara keterikatan iman itu nanti jauh baina sama usumur. Nah itu. Pertama, misalnya gini, dulu dibilang pezina, pelacur. Sekarang lafadz itu di undang-undang sudah tidak ada. Diganti pelecehan seksual, gangguan seksual. Gitu. Kenapa? Supaya otaknya orang Islam, ingat nih, tidak ada lafadz Qur'annya. Sebab kalau antum zina itu ada lafadznya. Ya, az-zaniyatu waz-zani. Oh, harus dipukul, harus direjam, harus ini. Nah, kalau pelecehan seksual antum bingung pelecehan seksual itu yang gimana sih? Kan gitu. Jadi kalau zina itu pokoknya antum bukan istrinya berzina. Kalau pelecehan seksual, enggak, dia suka, dia cuma gubul kebu. Nanti itu banyak gitu-gitunya. Yang katanya agak mirip sama, sesungguhnya merusak juga sama. Ya, bagi antum anak muda, lafadz itu dianggap sama aja. Enggak, nanti rusak. Ya, mengganti lafadz kafir dengan non muslim itu biayanya mahal. Waktu mau penggantian itu dari NU dari Australia nulis tentang ini gitu. Padahal tegas ayatnya, qul ya ayyuhal kafirun. Tegas. Ya artinya ayyu artinya alladzina ya wahai. Ayu, mana ada ayu itu orang-orang. Ha itu huruf sendiri. Hahu, orang Arab bilang hahu. Ha huwa da. Ini dia. Ha itu namanya harfun litanbih. Huruf untuk mengingatkan, memberi perhatian, kayak bel itu supaya lu dari waspada. Kayak lu nah gitu. Itu namanya harfun litanbih. Ya harfun nida, huruf memanggil. Hei, ayu artinya isim. Ayu syai'in akbar artinya yang mana? Ha, he, gitu.
Biasanya orang Arab bilang ha huwa dha. Ini dia. Ha ini, huwa dia, dha ini. Nah ini. Ha huwa dha. Ha hiyadi. Nah, kalau cewek ha hiyadi. Kalau cowok ha huwa dha. Ya ayyuha. Ya ayyuha. Alladzina baru artinya orang-orang yang kafir. Kafir artinya kafaro artinya kafaro artinya cover. Apa? Cover artinya menu tupi. Menu tupi. Begini, dalam Islam meletakkan istilah itu harusnya benar. Orang Indonesia istilahnya banyak yang palsu. Saya hafal di luar kepala. Di luar kepala yang tidak hafal. Ya, kalau orang Arab bilangnya hafidtu fis sudur. Saya hafal di sini. Ada di sini. Orang Indonesia bilangnya selamat tinggal. Orang Arab bilangnya sampai jumpa. Ilal liqa. Ma'assalamah itu bukan selamat tinggal. Semoga engkau damai sejahtera, selamat sampai ketemu lagi. Coba antum ada di sini. Sampai jumpa, yang di sini selamat tinggal. Besok antum ketemu, mau nemui siapa? Yang selamat tinggal atau yang sampai jumpa? Yang sampai jumpa. Jadi bahasa itu mungkin maksudnya sama, tapi ketinggiannya nanti jauh berbeda. Kafir artinya menutupi. Apa yang ditutupi? Yang ditutupi adalah iman. Jadi ketika baby itu lahir, itu sudah membawa iman. Jadi ketika kullu mauludun yuladu alal iman, alal islam, alal fitrah, baru ditutupi fa'abawahu yuhawidan. Jadi orang yang mau mengaku tidak beriman itu hati kecilnya beriman. Ya, di surat An-Naml seperti itu. Fir'aun kafir apa beriman? Kafir. Apakah Fir'aun itu tahu kalau Nabi Musa itu nabi? Kenapa dia kafir? Ya. Fir'aun itu disebutkan wajahadu beha, dan dia mengingkari wastaiqonat ha anfusum, tapi dia meyakini. Yang itu. Antum meyakini tapi tidak mau mengingkari. Nah itu kafir namanya. Ya, orang kafir itu bukan nggak percaya Tuhan sama sekali, saya ateis kayak gitu. Tidak ada. Mesti di hati kecilnya tuh masih berkeretek-keretek gitu, kretek. Nah, gitu ya. Maka dipakai lafaz kafir. Maka lawannya kafir itu apa? Iman. Temannya kafir adalah musyrik. Lawannya musyrik adalah muslim. Apa bedanya? Orang mukmin bisa saja melakukan kemusyrikan, tapi orang mukmin tidak bisa kafir. Kalau dia kafir maka namanya murtad. Nah itu. Jadi antum bilang ente kafir, lah yang benar itu kafir apa mukmin? Gak boleh dua gitu. Ya ada saya mukmin dan kafir gitu. Tidak bisa gitu. Ya.
Nah ini yang paling penting. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya mukmin dengan kafir tidak sama dengan. Sekarang katanya gitu, anak SMP SMA di Indonesia sudah diajari moderasi, semua agama sama. Nah, itu dia kan. Padahal itu sudah dibilang tidak sama. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Goblok sama pinter enggak sama. Melek sama buta enggak sama. Ya. Sekarang laki sama perempuan sama enggak? Ayo. Apa yang beda coba? Sama. Sama-sama punya kelamin, bentuknya nggak sama. Ayo, punya tetek sama, laki-laki juga punya, cuma nggak besar, perempuan besar. Punya ini sama, cuma laki-laki besar ya. Coba apa bedanya? Maka keluar KB. 2 anak cukup, laki perempuan sama. Anu hati-hati di Quran, walaisa dzakaru kal unsa. Cewek tidak sama dengan perempuan. Kalau antum cowok tulen, nah sekarang kan banyak cowok-cowok tulen ya. Kalau antum cowok tulen gini, ngelihat betisnya cewek gini, lihat. Itu beda. Oh ini cewek ini cowok ini itu. Kalau antum kaki cowok dianggap cewek, homo antum. Antum tahu di barang yang sama itu beda. Antum pegang rambutnya gitu. Pegang rambut cewek tidak sama. Asli tidak sama. Orang ada anak kita ikut ginian, katak satu, pas ininya nggak lurus, dilurusin sama cewek, kongslet, kongslet, iya. Kalau yang megang antum, kasar. Tapi kalau antum gini yang megang cewek, nyetrum. Ya. Kalau nggak percaya tanya sama tadi siapa tadi yang cerita di sini. Tanya sama Alan tadi. Pokoknya walaupun yang dipegang rambutnya kalau bukan nggak sama jenisnya, kongslet. Ya. Jadi kalau Quran bilang nggak sama, nggak usah bilang sama. Kalau ada samanya, ya sama manusia, sama tugas, sama ini, tapi dia ada bedanya. Ya, itu perbedaan yang paling hakiki. Ya, kafir itu menutupi, menolak, orang Islam menerima. Jadi iman itu sudah ada di sini. Jadi antum berbicara sama siapa yang katanya ateis gini-gini, dia nanti dulu kalau antum benar cara pendekatannya. Ya gitu. Nah, isinya itu. Isinya apa? Kul. Artinya kul itu apa? Katakan. Di buku ditulis apa? Katakan sikap dengan tegas. Wahai orang kafir, kamu kafir, saya muslim. Banyak orang antum-antum ini nggak berani menetapkan status sebagai muslim. Apalagi di Indonesia dianggap teroris. Antum kalau pulang pakai baju begini nggak berani. Pakainya pulang pakai kaos, duduk naik bis. Dari mana? Dari SMP. SMP mana? SMP Al-Ittihad. Kalau pakai gini dari mana? Pesantren. Ini antum menjelaskan status sebagai muslim. Anak muda sekarang kadang gampang. Apalagi bilang ente kafir sana, saya muslim. Ya,
Kemudian 4 ayat 22. Ya. La a'budu wa ma ana abidun. Satunya la a'budu wa ma ana abidun. Nah, itu. Ini di buku tidak ketemu. Saya baru sampaikan sekarang. Di orang muslim, satu fi'il mudhari' la a'budu, yang dua abidun isim. Tapi untuk orang kafir wala antum abiduna ma wala antum abiduna ma a'bud. Dari dulu sama kayak gitu. Ya. Cuman kalau ada orang Islam sama orang kafir dilarang, awas jangan beribadah. Perang antum. Jangan masuk Islam, antum perang. Orang kafir caranya tidak begitu hari ini. Ya, antum tidak dilarang sholat, tapi antum dikasih HP, dikasih mainan. Kalau di surat-surat yang lalu tuh apa? Surat-surat yang lalu, intuti'u fariqon minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Jadi antum tidak boleh taat, patuh sedikit aja. Mereka ngasih HP antum patuh, ngasih game suruh nyembah PUBG supaya kuat, nyembah dulu, baru kuat. Nah, antum ikut gitu. Ya, kalau dilarang orang Islam jangan baca Quran, kayak kira mereka larang. Di akhirnya la tasma'u li hadzal Quran. Tapi yang dipakai apa? Wal ghaufi, tapi bermain-mainlah. Sampai antum dari SD, SMP, tamat SMA enggak bisa ngaji. Ya, caranya orang kafir bukan di antum gini, bukan. Dikasih yang antum nanti leha-leha alhaqumut takatsur, lupa. Akhirnya antum lupa tugasnya. Ya, teknik cara-cara orang kafir banyak caranya untuk memalingkan orang Islam, yasuddunan sabilillah, memalingkan dari Islam. Kalau yang kata populernya itu satu, food, ya, entertain, ya gitu, sport. Jadi orang Islam itu dilalaikan dengan tiga ini. Satu, food, film atau entertain, kemudian sport. Irak dijajah oleh apa? Perang, Saddam Hussein jatuh, kalah, bluk. Jadi hiburannya penggantinya ngaji, penggantinya apa itu? Suruh nonton film, suruh gini. Habis itu besoknya juara Asia. Irak habis dijajah itu. Ya antum boleh lah olahraga, tapi jangan sampai meninggalkan. Karena orang Islam fokus ke sana, main bola, lalu berantem, bakar-bakar gitu. Bonek, arek mania. Kayak gitu. Ya nanti yang dirubah mestinya bisa persahabatan. Kan kita gitu. Persahabatan sepak bola. Isinya apa? Bertengkar. Persahabatan sepak bola kalah berantem. Terutama orang Sampang. Di Sampang tuh dulu lapangan bolanya di alun-alun tuh. Pertandingan sepak bola tiap kali dimulai bisa, tapi nggak pernah selesai. Berantem, nggak sampai final. Besok diadakan nggak? Nanti pertandingan lagi enggak. Main berantem lagi, nggak sampai final. Di Sampang. Ya, antum mumpung masih muda, teorinya seperti itu. Teori orang kafirnya seperti itu. Sampai antum nanti tua sia-sia, menyesal. Ya. Jadi la a'budu ma ta'budun wala ana abidun ma abadtu. Jadi apa hubungannya yang pertama dengan yang kedua? Ada tiga. Ulama ada tiga. Satu, takkid.
untuk menguatkan. Ya. Yang kedua, jadi hai orang-orang kafir, tegas nih, saya tidak akan ikut kamu. Kalau Al-Baqarah kan gitu. Ya. Hatta tattabi'a millatahu. Mereka tidak akan ikut agama kamu, kamu tidak akan ikut agama mereka. Baru dia mau, baru ridho kalau antum ikut agamanya. Selama anda tidak ikut, antum nanti digelari teroris, fundamentalis, lain-lain. Tapi kalau antum mau ikut, antum bilang moderat, baik, gitu. Dikasih istilah-istilah dulu. Ya, la a'budu. Cuman di situ antum merasa ya bahwa apa yang antum lakukan itu bukan ibadah gitu. Kalau disuruh ibadah ke gereja antum kan nggak mau. Tapi kalau disuruh ke lapangan bola, main game, nggak keluar-keluar, antum merasa itu bukan ibadah. Padahal nanti akhirnya antum tidak sholat. Wala ana. Kalau yang pertama ya itu berita, maka yang kedua namanya takkid. Takkid artinya apa? Takkid itu menguatkan, menekankan. Kalau bahasa kitanya wallahi. Saya tadi wallahi. Itu wallahi. Itu takkid. Takkid yang paling tinggi wallahi itu. Kalau takkid yang biasa sungguh. Nah, itu. Kemudian yang kedua ada yang mengatakan la a'budu itu dari dulu. Wala abidun untuk yang akan datang. Kenapa? Kalau fi'il itu kan proses. Fi'il itu proses. Tapi kalau isim tetap. Yang ketiga ada yang mengatakan ya la a'budu ya secara praktek sih tidak akan. Wala ana abidun. Nah, itu secara penerimaan, saya nggak akan pernah terima. Nerima aja nggak, apalagi akan mempraktekkan. Artinya apa? Bahwa antara muslim dengan kafir tidak bisa bersatu. Dan Nabi ketika di Mekah sebelum hijrah itu ditawari agar moderat, agar gantian. Kata orang Quraisy datang ke rumahnya Abu Thalib, tolonglah kita damai. Besok kamu nyembah di Ka'bah, besoknya lagi ke berhala. Kita damai gitu. Sudah, kalau kamu berhenti berdakwah, kamu minta apa saya beri. Mau minta perempuan saya kumpulkan, mana yang dipilih yang paling cantik. Kalau minta uang kami kasih. Kalau minta kedudukan kami angkat jadi raja. Nah, Nabi kemudian menyatakan apa? Perkataannya, sekiranya kalian bisa memberi matahari di tangan kanan, la wada asy-syamsu fi yamini, dan bisa memberi bulan di tangan kiri saya, tapi syaratnya saya harus menghentikan dakwah ini, saya tidak akan pernah mengalah sampai saya menang atau saya mati karenanya. Jadi Nabi itu tugas dakwah, menyampaikan risalah. Begitu Nabi hijrah, Nabi itu bukan orang miskin, Nabi itu orang kaya. Nabi pintar kerja, sejak kecil bekerja. Kalau kita kan sejak kecil main game. Nabi itu sejak kecil karena yatim bekerja. Antum lihat di toko Cina Pamekasan, yang jaga itu anaknya kecil, SD TK gitu. Berapa kan gitu? Sudah cekatan. Jadi dia ngerti orang gitu. Ya. Lah antum yang megang tanggung jawab dengan nggak pernah jadi apa-apa, itu lain. Coba antum besok akan mengadakan apa? Diskusi atau doroh bahasa. Antum ketua panitianya. Itu sibuk. Ini datang dah. Anak-anak nanti masih tidur enggak ya? Itu ada tanggung jawab. Tapi kalau enggak tidur aja.
Datang katanya, datang gitu. Itu yang nggak dimiliki orang yang nggak bertanggung jawab itu. Kalau bertanggung jawab itu yang dimiliki. Bagaimana supaya acara itu berjalan? Nah, jadi antum tuh kalau dikasih tugas, itu pelatihan. Ya, pelatihan yang paling berat di sini nih. Ternyata menurut anak-anak santri itu tugas saya. Padahal tugas saya itu seumur pesantren satu. Kalau kurang berat nanti tak kasih lagi. Ya, itu seumur pesantren satu aja. Antum coba nulis beberapa baris gitu kan. Kalau anak putri ada yang lebih tebal dari ini, anak putri banyak. Kalau anak putra itu segini. Ini pun banyak kulitnya, ininya basa-basinya yang banyak. Isinya 3 lembar paling 2 lembar. Basa-basi doang. Lembar pengesahan, bar ini. Pas tepat isinya itu 3 lembar. Beli cover yang tebal, disampuli plastik lagi. Ya, generasi casing. Tapi HP-nya Cina. Ya, yang antum tegas tuh. Kafir, muslim. Nah, itu. Apa? Nah, yang harus ditegasi di sini satu ya. Wa lakum dinukum waliyadin. Jadi yang harus berbeda itu satu adalah ibadah, dua adalah agama. Jadi antum boleh berbuat baik kepada orang kafir selama urusan dunia. Antum baca di kelas 5 tentang adab muslim kepada kafir. Di Quran antum dilarang orang kafir itu cuma satu. Selain ini cuma satu. Tapi hari ini di fikih Indonesia itu sudah bobol. Yang dilarang orang Islam itu cuma satu. Besok tanggal 14 Februari dilarang memilih orang yang enggak Islam. Atau kalau mau kasarnya yang tidak memperjuangkan Islam. Ya, la yanhakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Ya, Allah tidak melarang kalian kepada orang kafir yang tidak memerangi kamu dalam hal agama, walam yuhrijukum min diyarikum, dan tidak mengusir kamu. Tidak melarang apa? Antabarruhum, kamu berbuat baik. Habis nyembelih korban, tetangganya dikasih, boleh. Kecelakaan, antum tolong, ada banjir, ada tolong. Tanya, Islam enggak? Enggak perlu ditanya. Ya, mau nolong orang kena tabrakan, kayaknya enggak Islam ini, tinggal. Enggak. Itu enggak ada gitu. Ini kemanusiaan. Ya. Autuk situ, atau kamu berlaku adil. Watuk situ ilaihi. Yang dilarang cuma satu, innama ya, innama yanhakumullah. Hanya saja Allah melarang kalian. Ya. Innama yanhakumullah anil ladina qatalukum, terhadap orang yang memerangi kamu. Wa ahrajukum min diyarikum, membunuhi ulama, menyakiti, merampas tanah, itu dikerjakan hari ini. Ya, apa? Antawallauhum, untuk mengangkat mereka menjadi pemimpin. Itu aja satu itu. Tapi kalau urusan agama, lakum dinukum waliyadin. Nah, kepada santri, hal yang paling sulit, ya walaupun sampai kelas 6 nih, kelas 5 kita jelaskan. Hal yang paling sulit membedakan ini urusan agama, apa ini urusan dunia. Saya pernah tanya di guru saya di Azhar, saya tanya, ya Syekh, mal farqu bainal umur ad-dunyawiyah wal umur al-ukhrawiyah, umur din. Nah, beliau menjawab, anta arif shalah, itu kan ya Syekh. Da akhirah. Anta arif naum, kamu tahu tidur, ada duniawi. Ya kalau gitu tahu semua.
Sehingga ya sekarang ya orang Islam bertengkar satu. Kawan-kawan Salafi menganggap tidak ada urusan dunia akhirat. Pokoknya ada Qur'annya haram, ada Qur'annya haram. Dan ini memang sejarahnya gitu. Misalnya antum majang kaligrafi tulisan Quran dipajang di tembok, bid'ah. Zaman Nabi tidak ada. Kenapa? Umar nyuruh Abu Bakar kumpulkan Quran, bid'ah. Tanya Ustaz Imam tuh, mengumpulkan Quran usulan Abu Bakar, Umar menurut Abu Bakar bid'ah. Yalah, ya Khalifatul Rasul, ya Abu Bakrin ijma'al Quran waqad mata hufadzul Quran. Sudah banyak mati penghafal Quran, perang banyak mati. Wa mata fil mauqi'ah sab'in. 70 orang penghafal Quran mati. Iyalah ijma'il Quran. Suruh kumpulkan. Hatta apa jawabannya Bakar? Lan af'alam ma la yaf'alu Rasulullah. Saya tidak akan mengerjakan yang Nabi tidak mengerjakan. Nabi tidak mengerjakan, kalau saya kerjakan. Lalu didesak sama Umar, wallahi ada khair, gitu. Ini baik. Lalu Abu Bakar nerima. Setelah Abu Bakar nerima, manggil Zaid. Zaid, kumpulkan Quran. Wahai Abu Bakar, jangan suruh saya ngumpulkan Quran. Ini Nabi nggak kerjakan. Lebih baik suruh saya pindah Gunung Uhud, gitu. Dan itu saking beratnya itu. Lalu dijelaskan, akhirnya nerima. Jadi masalah mikir begitu dari dulu. Sehingga kalau kawan-kawan Salafi ini ada sajadahnya bid'ah, ada garisnya itu bid'ah. Masjidnya Nabi nggak ada garisnya. Nah sebaliknya kawan-kawan NU semua jadi boleh, semua jadi boleh. Misalnya Shallu ala Nabi, Allahumma shalli alaihi wasallam. Salat sambil joget sambil nyanyi. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam. Gini-gini. Ini mau ibadah apa mau nyanyi gitu. Nah, kemudian di kalangan yang tengah itu memberi definisi. Gini. Untuk urusan akidah dan ibadah purifikasi. Untuk urusan muamalah dan akhlak dinamisasi. Akidah dan ibadah pemurnian. Maksudnya pemurnian apa? Cukup Quran dan hadis. Tapi kalau urusan muamalah, akhlak, diserahkan, kita boleh berekspresi. Patuh kepada orang tua, gimana caranya? Kalau di Jogja nyungkem. Kalau di Madura, Bu, angkat Bu ya, Assalamualaikum. Cukup. Tapi kalau di Jogja nyungkem. Bismillah, nah, gitu. Nah itu boleh. Ya, jadi ini yang akan banyak nanti antum gini. Nah, di Amerika usul boleh nggak hari raya kurban itu kambing diganti sayuran. Itu kan kalau antum dulu diganti beras. Sekarang ditanya diganti uang, boleh nggak? Itu problemnya satu, yang mengatakan boleh itu bukan ibadah, mahdoh. Yang mengatakan nggak boleh itu ibadah. Ya, zakat itu ibadah. Cuma uang, barang, harta. Sapi 5, kambing 40, ayam punya ayam 1000. Kena zakatnya? Kayak gitu. Nabi kan nyebutkannya ini. Kalau ini ibadah, ayam nggak kena. Tapi kalau bukan ibadah duniawi, arti pokoknya harta sekian, jumlahnya sekian, kena zakat gitu. Maka membedakan mana agama, mana bukan agama, itu ya itu butuh risalah doktor. Jadi antum membedakan satu, makanya lakum dinukum
waliyadin. Lakum dinukum. Ya agamamu punya kamu itu. Yahudi ya punya orang Yahudi. Wali dini. Wali dini, dan bagi saya agama saya. Tapi di situ iya-nya hilang. Kenapa iya-nya hilang? Karena dari atas nggak ada iya-nya. Seperti ini, wal fajr, walayalin ashr, wasyaf'i wal watr, wal laili idza yasri, sara yasri sirsiran. Tapi iya-nya dibuang. Orang Indonesia baca wal fajr, walayalin ashr, ser. Kalau orang Arab bacanya wal fajr, walayalin ashr, wasyaf'i wal watr. Hurufnya keluar tapi tidak nyambung ke depannya. Watr. Kayak Google, kan Google. Antum Google. Gresik apa Gresik? Ayo orang Gresik, ada yang Gresik nih. Lamongan tanggane Gresik. Gresik apa Gresik? Nah itu banyak. Ya tuh bacalah yang benar. Ya, sebagai penutup kayak sudah capek ini. Kita baca bukunya yang terakhir, Pelajaran. Ya, agama Islam tidak seperti agama-agama yang lain. Berita jeleknya, anak-anak SMK kalau ditanya agama itu sama saja jawabnya. Di Sampang, SMK Sampang. SMK-nya Pak Sinan. Kalau Ustadz Untung SMK 1, Pak Sinan itu SMK 2. Di dekatnya Nindita itu ditanya, apa agama? Ya semua agama sama Pak. Gitu. Cuma kebetulan dia Islam gitu. Ya. Rasulullah membaca surat ini saat tawaf, saat sholat sering. Nah, ini yang paling penting hari ini, membutuhkan ketegasan kita dalam beribadah. Ya. Jadi ini dulu orang yang menampakkan akidah itu hanya orang Islam. Ya, orang Islam pertama dulu Piala Dunia dari Nigeria, masukkan gol. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis itu saya tidak lihat lagi di TV. Tapi kalau orang Kristen setiap kali kita lihat gini terus. Ngerti? Pemain cadangan mau main gini. Gini. Kenapa yang orang Islam disuting tidak disuting, yang orang Kristen disuting? Kenapa? Yang orang Islam kalau sujud syukur nggak disuting, orang kafir disuting. Kenapa coba? Karena yang motret bukan antum, dan yang punya TV bukan antum. Jangan-jangan kalau antum tukang potret, yang dipotret cewek yang kelihatan apa gini, ya, maksudnya apa? Antum harus jelas, antum ini muslim, mutakin, kafir, apa enggak jelas? Ya, mutakin, kafirin, enggak jelas. Awal surat Al-Baqarah, hudan lil muttaqin, innal ladzina kafaru wa minan nas, enggak jelas. Tapi tafsirannya orang munafik, enggak jelas. Kalau antum wartawan muslim, jelas tulisannya, motretnya juga jelas.
yang disampaikannya, antum enggak yang dari itu tergantung yang ngamera. Ayo. Ya, tegas dalam satu beribadah. Sekarang ada orang Islam yang ibadah ikut ke gereja, di gereja selawatan. Itu luar biasa di Indonesia. Belum ada di negara yang lain-lain, insyaallah. Di Indonesia sudah. Malah pesantrennya tuh nyanyi salamnya Yahudi. Avenue Shalom Alehem. Ya gitu. MUI Jawa Timur haram salam semua agama. Kan ada kalau salam tuh Assalamualaikum, Om Swastiastu, nama budaya, nama kebajikan. Om Santi Om. Om Santi mana Om? Ya gitu, Om Santi Om. Nah, MUI tidak membolehkan. Akidah, ritual. Ya, sejak tahun 80-an. Nih, saya ingatkan, sejak tahun 80-an mereka mengadakan penelitian yang kesimpulannya di tahun 2000-an. Mereka bersabar 20 tahun mengirim semua mahasiswa, dibiayai oleh Lion Club, dibiayai oleh funding mereka, dan termasuk diantara yang ada murid kita yang sudah doktor melakukan ini. Saya tegur, kalau saya punya uang, saya nggak nyuruh kamu neliti. Dia datang ke Kalimantan, di Madura diteliti apa? Petik laut budaya asli Madura, nyimpen mayat budaya asli Toraja. Pokoknya yang bukan agama itu dianggap yang asli-asli. Tahun 2000 apa kesimpulannya tahu? Agama Islam di Indonesia adalah pendatang. Nah itu. Aslinya nenek moyang bangsa Indonesia animisme, dinamisme. Hindu pendatang dari India. Islam dari Arab, Kristen dari Eropa. Orang Indonesia bingung apa. Tapi manusia paling awal itu beragama, iman, bukan kafir. Nah itu penting menetapkan pertama itu. Menurut saya ada tokoh Muhammadiyah meninggal gara-gara sakit hati. Dibilang bahwa Islam di Indonesia itu pendatang. Indonesia, kapan ada Indonesia? Kalau Indonesia diakui itu adalah tahun 1945, hari itu Islam. Semua Islam hari itu. Ya ada beberapa dari timur Kristen, ada beberapa. Tapi hari itu Islam dengan berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Sebelumnya Allah. Ya hari itu Islam. Dia mau memutus sampai tahun berapa Indonesia itu. Mereka enak aja bikin gitu. Kapan Indonesia? Antum pastikan dulu. Kalau tahun 1928 karena ada Sumpah Pemuda bisa 08 Sumpah Pemuda Islam. Zaman itu sudah Islam. Hindu sudah banyak yang ganti Islam. Ya antum perlu juga sejarah supaya tidak dikadal-kadali gini. Saya cuma belajar logika sih, nggak belajar itu ya. Dalam logika itu untuk menentukan Indonesia kapan Indonesia. Jangan ditarik-tarik nggak jelas. Semaunya. Ketika Majapahit itu belum Indonesia. Ya. Ya jadi harus tegas antum. Ini yang paling sulit. Antum menegaskan diri pakai kopiah, pakai sorban, ada cewek haram. Antum ada cewek cantik harum. Repot. Makanya antum tuh pakai kopiah putih, pakai jubah jalan. Insya Allah
bajumu menjaga imanmu. Nah, gitu. Tapi kalau antum pakai jin, pakai kaos gini-gini. Saya pernah tamat pesantren, saya pernah kayak gitu. Jalan, duduk, ada cewek saya dudukin. Tak kerjain ceweknya. Ada yang kuliah di mana, Mbak? Kuliah di ekonomi gitu. Ada ekonomi Islam nggak? Emangnya ada? Ya ada lah, sampai Islam apa enggak? Ekonomi Islam itu supaya ekonominya Islam gitu. Saya juga nggak tahu detailnya itu. Duduk lagi, tanya. Yang ini saya goblok jadinya. Mau kemana, Pak? Mau jumpa fans. Aduh, jumpa fans itu apa, Pak? Waduh, pakainya gagah. Kok kayak orang primitif nggak tahu jumpa fans gitu. Jumpa fans itu apa? Apa main ketemuan gitu? Gini orang itu. Ya, antum kerjain aja. Ya, mereka sedang tersesat. Cuma kalau antum tuh sama cewek yang buka paha aja demen, wah, antum ininya perlu diperiksa, imannya perlu diperiksa. Konslet. Gimana nanti jaganya? Ya, sosial, ekonomi, politik, gender, seks. Antum harus jelas pemisahnya. Tutup bukunya. Tapi antum dengarkan dulu. Hari ini LGBT se-ASEAN mau konferensi di Indonesia. LGBT itu mau konferensi di Indonesia se-ASEAN. Antum tahu ceritanya LGBT? LGBT itu satu, pada tahun 94 atau 93 mereka mengadakan pertemuan di Kairo, pertemuan kependudukan dunia. Saya menjadi tahu karena yang jadi supirnya teman sekamar tidur saya. Dia menyupirkan delegasi 5 orang Indonesia, delegasinya orang beragama Islam, Kristen, datang. Apa sih? Yang katanya ini apa? Konferensi tentang kependudukan, homo, gay, apa gitu, ada gitu ya. Antum tahu orang Indonesia yang gay 20 orang datang dari Indonesia ke Jakarta, datang ke Kairo dari Jakarta. Hari itu ternyata di Mesir ditolak, tidak bisa diputuskan, tidak diterima. Beberapa tahun berikutnya, apa 4 tahun ya, apa 5 tahun, 4 tahun berikutnya pindah ke Cina, diterima, diakui. Hari ini kalau antum mau kawin laki sama laki, pengadilan sudah ada yang mengesahkan, boleh anda main anggar, sah, gitu. Dan yang mengerikan katanya Ibu Aisyah. Ibu Aisyah ini ahli psikolog bagian kesehatan gitu-gitu. Ya, dia katakan apa? Saya mengerikan kan? Saya ada pasien saya, mahasiswa dari Sumatera tinggal di Jawa. Lalu dia kena AIDS, kena sakit ini gini. Saya tanya, kenapa? Saya homo. Loh, kenapa kamu milih homo? Saya mau main aman katanya. Maksudnya aman gimana? Saya takut kalau cewek nanti hamil. Masa lari dari neraka menuju neraka jahim. Jadi gitu. Maka antum nanti kalau kuliah bebas, itu antum perbaiki dulu ya. Antum harus tegas di sini. Nah, kalau antum masih pegang HP, masih suka lihat porno, itu berarti antum masih nggak tegas. Mungkin sholatnya ya, tapi antum kan ada sosialnya, politiknya, ekonomi. Orang Islam itu beda. Ya, tapi MUI menolak. Saya baca teks barusan, ya hari ini saya baca teksnya. Konferensi LGBT se-ASEAN tidak jadi di Jakarta, dipindah keluar Indonesia. Kalau kita diam tuh diam-diam mereka jadi. Tapi karena ketahuan ada yang mempopulerkan, saya nggak tahu yang tahu itu siapa. Jangan-jangan lesbi juga. Karena yang saya lihat pertama itu perempuan.
Hai guys katanya, ini akan ada acara LGBT, habis itu rame orang. Saya pernah dinasihati alumni saya, Ustaz, hati-hati pesantren ditarget narkoba. Pusatnya di Juventus di barat, di timurnya Putri. Pesantren kan banyak, ke utara-utara juga banyak. Iya, yang target ke utara, tapi hati-hati juga kan. Perasaan saya tuh, kok bisa dia tahu? Dia tinggalnya nggak di Jamplong, nggak di kota sini, agak jauh gitu. Setelah 6 bulan berikutnya, ternyata ada berita dia nginep di Lapas Pamekasan. Ngerti ya tuh? Ternyata orang yang ngasih tahu supaya hati-hati tentang narkoba itu, dia paham betul apa itu narkoba itu. Bagaimana perputarannya narkoba gini. Saya gitu. Ya, antum yang teman-temannya Farid nih, yang dibelikan rokok pres-presan, antum sekarang berhentilah, tobatlah gitu. Karena rokoknya sudah nggak ada. Farid sudah nggak beli rokok lagi. Dan antum tidak pernah curiga kan? Kok ada orang sebaik itu? Itu antum, itu modus yang gitu-gitu. Saya pernah di DPR itu diajak gini. Nanti ujung-ujungnya apa? Itu modus. Pokoknya kalau antum nggak kekeh, nggak teguh kepada jalur yang benar, lama-lama antum ini. Saya di Mesir ini mama ya cerita nih. Di Mesir, saya mengajar anak putri Madura, ngajar mantik apa yang belajar sulit-sulit. Kalau mau belajar di sini, ada rumahnya keluarga gitu. Kak, kenapa nggak di kosan saya? Saya kalau mau sekali, nanti saya mau berkali-kali di situ. Dan itu nggak boleh tegas. Ditanya sama kemarin saya ke Sumeneb, dia yang mengawinkan anaknya. Nam, kamu tidak mau tak sama itu? Ya sebagai laki-laki saya mau, tapi saya nggak akan menikah dengan orang-orang ini. Ya gitu. Ya kalau antum masih gini-gini, antum bingung sininya, nggak jadi fokus. Ya, coba antum, saya begini, dia anaknya kiai misal, menikah saya di pesantrennya kan saya nggak bebas, nggak merdeka nanti. Kecuali supaya ikut saya terserah saya, tapi kan gak enak juga keluarga, kan kasihan juga perempuannya. Ya, aku qauli hadza astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.